Halo semua, selamat datang di channel YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cabang-cabang dalam TNI Angkatan Darat atau yang sering disebut TNI AD. TNI AD merupakan kesatuan terbesar dalam Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan pertahanan wilayah darat Indonesia. Berikut adalah beberapa cabang dalam TNI AD. Korps Infanteri atau INF. Korps Infanteri merupakan kecabangan dengan pasukan terbesar di TNI AD. Pasukan infanteri adalah pasukan pejalan kaki yang dilengkapi dengan persenjataan ringan dan dilatih untuk serangan jarak dekat. Mereka berperan sebagai kekuatan utama dalam pertempuran di darat. Korps Infanteri dipimpin oleh seorang komandan berpangkat Letnan Jenderal dan berada di bawah Pusat Kesenjataan Infanteri atau Pusenif. Korps Kavaleri atau KAF. Korps Kavaleri adalah kecabangan yang berperan sebagai bantuan tempur yang mampu bergerak dengan cepat dalam skala besar. Mereka juga berfungsi sebagai penyerang kejut atau pendobrak bagi pasukan infanteri. Pasukan kavaleri menggunakan kendaraan beroda dan berkuda dalam operasinya. Korps Kavaleri berada di bawah Pusat Kesenjataan Kavaleri atau Pusenkaf dan dipimpin oleh seorang komandan berpangkat Mayor Jenderal. Korps Artileri Medan atau ARM. Korps Artileri Medan merupakan kecabangan yang memiliki peran sebagai satuan senjata berat. Mereka berfungsi sebagai bantuan tempur dalam misi membantu pasukan infanteri. Pasukan artileri Medan atau Armet menggunakan persenjataan berat seperti meriam dan mortir. Korps Artileri Medan berada di bawah Pusat Kesenjataan Artileri Medan atau Pusen Armet dan dipimpin oleh seorang komandan berpangkat Mayor Jenderal. Korps Artileri Pertahanan Udara atau ARH. Korps Artileri Pertahanan Udara atau Arhanud merupakan kecabangan yang berperan sebagai pasukan anti serangan udara. Mereka bertugas untuk melindungi objek darat dari serangan udara dan membantu mengamankan wilayah dari ancaman udara. Korps Artileri Pertahanan Udara berada di bawah Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara atau Pusen Arhanud dan dipimpin oleh seorang komandan berpangkat Mayor Jenderal. Korps Jenny atau CJI. Korps Jenny adalah kecabangan yang memiliki fungsi utama dalam konstruksi dan bangunan perang. Mereka bertugas untuk membangun infrastruktur dan fasilitas militer, serta membantu mempersempit gerak lawan dan memperluas gerak kesatuan kawan. Korps Jenny berada di bawah Pusat Jenny Angkatan Darat atau Pusjiat dan dipimpin oleh seorang komandan berpangkat Mayor Jenderal. Korps Penerbangan atau CPN. Korps Penerbangan atau Penerbat adalah kecabangan yang berperan dalam mobilitas udara. Mereka menggunakan pesawat udara untuk keperluan pengintaian, pengoboman, dan pengangkutan personel atau logistik. Korps Penerbangan berada di bawah Pusat Penerbangan Angkatan Darat atau Puspenerbat dan dipimpin oleh seorang komandan berpangkat Mayor Jenderal. Korps Perhubungan atau CHB. Satuan ini berperan dalam mobilitas udara seperti pengintaian melalui udara. Penerbangan Angkatan Darat atau Penerbat menggunakan baret hijau dan berada di bawah Pusat Penerbangan Angkatan Darat atau Puspenerbat. Pasukan ini dipimpin komandan berpangkat Mayor Jenderal. Korps Peralatan atau CPL. Kesatuan ini berperan dalam memelihara dan menguji kesiapan material alat tempur Angkatan Darat.
Satuan ini berada di bawah Pusat Peralatan Angkatan Darat atau Puspalat dan pimpinannya berpangkat Mayor Jenderal. Korps Polisi Militer atau CPM. Polisi Militer merupakan bagian dari Satuan Bantuan Administrasi. Satuan berbaret biru muda ini bertugas untuk membantu kesatuan lain dalam hal administrasi dan urusan hukum militer. Polisi Militer berada di bawah Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Puspomat dengan komandan berpangkat Letnan Jenderal. Korps Pembekalan dan Angkutan atau CBA. Kesatuan dengan baret berwarna hijau ini berperan penting dalam hal logistik tempur dan angkutan perang. Satuan ini berada di bawah Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat atau Pusbekangat dan dikomandani Mayor Jenderal. Korps Kesehatan Militer atau CKM. Sesuai namanya, kesatuan ini berfungsi memelihara kesehatan prajurit Angkatan Darat. Kesatuan ini berada di bawah Pusat Kesehatan Angkatan Darat atau Puskesat dan dipimpin seorang Mayor Jenderal. Korps Topografi atau CTP. Kesatuan ini berperan dalam membuat peta tempur dan kepengurusan topografi. Topografi berada di bawah Direktorat Topografi Angkatan Darat atau Dittopat, yang direkturnya berpangkat Brigadir Jenderal. Korps Keuangan atau CKU. Korps Keuangan berfungsi untuk membina administrasi keuangan militer. Keuangan berada di bawah Komando Direktorat Keuangan Angkatan Darat atau Ditkuat, yang direkturnya berpangkat Brigadir Jenderal. Korps Hukum atau CHK. Korps Hukum berperan dalam membina hukum dan peradilan militer. Hukum berada di bawah Komando Direktorat Hukum Angkatan Darat atau Ditkumat, yang direkturnya berpangkat Brigadir Jenderal. Korps Ajudan Jenderal atau CAJ. Kesatuan ini berperan mengurus administrasi militer dan pegawai atau PNS, serta urusan internal lain. Ajudan Jenderal atau Ajen berada di bawah Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat atau Ditajenat, yang direkturnya berpangkat Brigadir Jenderal. Korps Wanita Angkatan Darat atau K. Korps Wanita Angkatan Darat atau KOAT merupakan satuan administratif bagi prajurit wanita Angkatan Darat. Korps ini berada di bawah Pusat Pendidikan Korps Wanita Angkatan Darat atau Pusdik KOAT, yang dipimpin Komandan Wanita berpangkat Kolonel. Itulah beberapa cabang dalam TNI Angkatan Darat atau AD. Setiap cabang memiliki peran dan tugas yang penting dalam menjaga keamanan dan pertahanan wilayah darat Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar TNI AD dan topik-topik menarik lainnya.